Amara, lewat Fikri, telah memutus semua jalur keuangannya. Kita harus cari tempat tinggal, kata Rangga pelan. Tempat tinggal? Pakai apa? Daun? Cibir Ibu Gita. Rangga tidak menjawab. Dia merogoh sakunya. Dompetnya. Hanya ada KTP, SIM, dan uang tunai. Dia menghitungnya. 4 lembar 20 ribuan dan beberapa lembar 5 ribuan. Total 95 ribu rupiah. Kita hanya punya uang 95 ribu, katanya lirih. Sari dan Ibu Gita terdiam. 95 ribu. Uang yang biasa mereka pakai untuk sekali pesan kopi di mal. Aku masih punya, kata Ibu Gita ragu. Dia meraba leher dan tangannya. Kosong. Semua perhiasan baru yang dibeli pakai uang Amara sudah disita. Tapi, dia ingat sesuatu. Dia membuka kancing bajunya sedikit, mengeluarkan kalung emas tipis dari balik bajunya. Ini kalung lamanya. Kalung dari almarhum suaminya. Kita jual ini, desisnya. Atau gadai. Ini adalah tingkat keputusasaan yang baru. Mereka bertiga, dengan sisa tenaga, berjalan kaki mencari pegadaian. Mereka berjalan hampir 2 kilometer di bawah matahari yang terik. Rangga dan Sari menyeret koper. Ibu Gita memimpin jalan. Orang-orang di jalan menatap mereka. 3 orang berpenampilan rapi, tapi terlihat kucel dan putus asa, menyeret koper di pinggir jalan yang berdebu. Mereka menemukan sebuah pegadaian kecil. Ibu Gita mendapatkan uang 800 ribu rupiah untuk kalungnya. Dia menangis sedikit saat menyerahkan kalung itu, tapi dia cepat-cepat mengusap air matanya. 800 ribu. Ini harus cukup, katanya tegas. Kita cari apartemen murah, usul Sari. Yang harian. Jangan bodoh, kata Rangga. Apartemen harian paling murah 1 juta semalam. Uang kita tidak akan cukup. Kita cari kontrakan. Kontrakan? Mata Ibu Gita melotot. Kontrakan petakan? Seperti kuli. Ibu mau tidur di jalan, balas Rangga ketus. Mereka tidak punya pilihan. Mereka naik angkot. Pengalaman pertama bagi Sari dan Ibu Gita dalam 10 tahun terakhir, menuju area yang lebih padat penduduk, area kumuh di pinggir kota. Bau got dan sampah menyambut mereka saat mereka turun. Mereka berjalan masuk ke ganggang sempit. Permisi, Bu, ada kontrakan kosong? Tanya Rangga pada seorang pemilik warung. Ibu itu menunjuk sebuah bangunan 2 lantai yang catnya sudah mengelupas. Di situ ada kamar nomor 8. Di atas, tanya saja sama Pak Haji. Mereka menemui pemilik kontrakan. 1 kamar, 3 kali 4 meter. Kata Pak Haji, kamar mandi luar, 300 ribu sebulan. Bayar di muka. Ibu Gita hampir pingsan. Tapi dia melihat Rangga mengeluarkan 3 lembar 100 ribuan. Kami ambil, kata Rangga. Mereka diantar ke kamar nomor 8. Letaknya di lantai 2, di ujung lorong yang gelap. Pintunya terbuat dari kayu lapis tipis. Saat dibuka, bau pengap dan apek langsung menyeruak. Ruangan itu sempit. Hanya ada 1 jendela kecil yang menghadap tembok bangunan lain. Di dalamnya hanya ada 1 kasur busa tipis di lantai, tanpa spray, dan 1 lemari plastik kecil yang pintunya sudah miring. Kipas angin kecil di langit-langit berputar pelan. Tidak membantu mengusir panas. Ini, bisik Sari, ngeri. Kita akan tinggal di sini. Ini yang kita punya, kata Rangga. Dia melempar kopernya ke lantai. Debu beterbangan. Mereka bertiga masuk. Kamar itu langsung terasa sesak oleh 3 orang dan 3 koper. Ibu Gita duduk di pinggir kasur busa. Dia menatap dinding yang berjamur. Aku mau ke kamar mandi, kata Sari. Di luar, di ujung, kata Rangga. Sari berjalan keluar. 2 menit kemudian dia kembali dengan wajah pucat. Jorok banget. Airnya keruh. Ada cacing di baknya. Dia mulai menangis. Tangisan yang keras dan histeris. Diam, bentak Ibu Gita. Kamu mau semua orang dengar. Aku mau pulang. Aku mau kembali ke rumah Mbak Amara. Raung Sari. Plak.
Ibu Gita menampar Sari. Keras. Sari terdiam. Syok. Memegangi pipinya. "Jangan pernah sebut nama wanita itu lagi," desis Ibu Gita. "Dengar? Ini semua salah dia. Tapi kita akan balas. Kita harus bertahan." Rangga hanya diam. Dia duduk di lantai, bersandar ke dinding yang lembab. Dia, seorang manajer bank, kini duduk di lantai kamar kontrakan bau seharga 300.000. Malam itu, mereka lapar. Uang mereka tinggal 500.000. "Beli nasi bungkus," perintah Ibu Gita pada Rangga. Rangga keluar. Dia kembali membawa 3 bungkus nasi dengan lauk tempe orek dan telur dadar. Mereka makan dalam diam. Di lantai, menggunakan tangan karena tidak ada sendok. Ini adalah makanan pertama mereka sebagai gelandangan. Di saat yang bersamaan, di rumah mewahnya yang kini bersih dan wangi lavender, Amara sedang makan malam bersama ibunya di meja makan. Rumah itu sunyi. Kru pembersih sudah pergi. Semua barang kotor sudah dibuang. "Besok, tim desain interior datang ya, Bu," kata Amara sambil menyendokkan sup ayam untuk ibunya. "Kita pilih tema baru untuk pavilion. Ibu mau gaya Jepang? Atau Skandinavia?" Ibu Wulan tersenyum. Senyum tulus pertama yang Amara lihat dalam sebulan terakhir. "Yang mana saja, Nak? Yang penting tenang." Amara menerima telepon. Itu dari Fikri. "Amara, cuma mau konfirmasi. Gugatan cerai sudah resmi terdaftar di Pengadilan Agama. Nomor perkaranya XXX 2025. Sidang pertama mungkin 2 minggu lagi. Tapi sepertinya akan cepat. Rangga tidak akan bisa melawan." "Bagus," kata Amara. "Dan gugatan perdata ganti rugi juga sudah masuk pengadilan negeri. Kita akan mulai proses sita aset. Aku sudah cek. Rangga punya sebidang tanah kecil warisan ayahnya di kampung. Kita akan sita itu sebagai jaminan awal." "Lakukan," kata Amara. Dia menutup telepon. Dia menatap ibunya, yang makan dengan lahap. "Semua sudah beres, Bu," katanya. Di kamar kontrakan yang pengap, 3 orang baru saja selesai makan. Mereka membuang kertas nasi bungkus ke sudut kamar. "Panas sekali," keluh Sari, mengipasi dirinya dengan selembar brosur. "Besok," kata Rangga, suaranya kosong. "Aku harus cari kerja." "Apa saja?" Ibu Gita tertawa sinis. "Manajer bank mau jadi kuli panggul." Mereka bertiga berbaring di satu kasur busa tipis itu. Berdesakan. Keringat bercampur dengan bau kamar yang apek. Dari luar, terdengar suara orang bertengkar, suara motor lewat, dan suara musik dangdut dari kamar sebelah. Ini adalah neraka baru mereka. Dan mereka sadar, ini baru permulaan. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti. Rumah Amara di kawasan elit itu tidak lagi menyimpan jejak-jejak kenangan buruk. Udaranya terasa ringan. Wangi lavender dan melati segar kini menggantikan bau asap rokok dan parfum murah. Amara telah menepati janjinya. Pavilion tamu, tempat Rangga dan keluarganya terakhir menginap, telah dibongkar total bagian dalamnya. Kini, tempat itu berubah menjadi studio yoga dan meditasi pribadi untuk Ibu Wulan. Lantainya terbuat dari kayu hangat, dengan dinding kaca geser yang menghadap langsung ke taman zen yang baru dibuat. Pagi itu, Amara duduk bersila di salah satu matras. Di depannya, Ibu Wulan sedang mengikuti instruksi seorang guru yoga privat. Ibu Wulan terlihat sangat berbeda. Wanita yang 6 bulan lalu kurus, lelah, dan ketakutan, kini terlihat berisi. Pipinya merona sehat. Rambutnya yang dulu sering lepek karena keringat di dapur, kini dipotong pendek rapi, memperlihatkan keanggunan usianya. Dia memakai pakaian yoga yang nyaman. Gerakannya tenang dan teratur. Penyakit jantung ringannya, yang dulu sering kumat karena stres, kini terkendali. Dokter bilang, itu keajaiban. Amara tahu, itu bukan keajaiban. Itu adalah kedamaian. Setelah sesi yoga selesai, Ibu Wulan tersenyum pada Amara. Senyum yang tulus. Ibu tidak menyangka, di umur segini ibu masih bisa lentur begini. "Nak, ibu hebat," kata Amara,
membantunya membereskan matras. Siang ini ada pertemuan arisan ibu-ibu kompleks, kan? Ibu jadi pergi. Jadi, dong, teman-teman ibu sudah menunggu. Katanya mereka mau belajar resep kue lapis legit buatan ibu. Jawab Ibu Wulan ceria. Ibu Wulan kini punya kehidupan sosialnya sendiri. Dia tidak lagi bersembunyi di dapur. Dia dihormati oleh para tetangga. Amara sengaja mendorongnya untuk aktif, untuk mengambil kembali ruang yang dulu direnggut darinya. Rumah itu telah dibersihkan secara fisik dan spiritual. Semua perabot di ruang tamu telah diganti. Amara memilih sofa baru berwarna krem yang lembut, meja kayu solid yang kokoh, dan karpet Turki yang mewah. Tidak ada lagi jubah sutra mahal yang mengingatkannya pada penghinaan. Lemari pakaiannya kini berisi pakaian yang dia sukai, bukan yang dia pakai untuk membuat suaminya terkesan. Proses hukum telah berjalan sesuai rencana. Gugatan cerai dikabulkan pengadilan agama dengan cepat. Fikri menggunakan bukti rekaman CCTV dan upaya pencurian sertifikat sebagai alasan. Perselisihan tidak terdamaikan, dan KDRT psikis. Rangga tidak bisa membantah. Dia tidak hadir di sidang terakhir. Status Amara resmi kembali lajang. Gugatan perdata untuk ganti rugi material masih berjalan, tapi berjalan satu arah. Fikri berhasil membekukan semua aset Rangga. Tanah warisan di kampung sudah disita. Bahkan rekening gaji Rangga, yang dia dapat dari pekerjaan barunya, secara otomatis dipotong setiap bulan untuk membayar utangnya pada Amara. Amara mendengar kabar dari Fikri. Rangga sudah dipecat dari bank tempatnya bekerja, sebulan setelah kejadian itu. Berita tentang manajer yang mencoba menipu istrinya sendiri tersebar cepat di kalangan perbankan. Karirnya hancur. Bagi Amara, itu bukan lagi fokusnya. Dia sudah menyerahkan urusan itu pada Fikri. Fokusnya adalah pemulihan. Pemulihan ibunya, dan pemulihan bisnisnya. Setelah semua parasit itu pergi, bisnis Amara berkembang pesat. Dia tidak lagi terdistraksi oleh drama rumah tangga. Dia tidak lagi khawatir uangnya disalahgunakan. Dia memimpin perusahaannya dengan fokus 100%. Kontrak yang dia dapatkan di Eropa 6 bulan lalu berjalan lancar. Dia baru saja membuka 2 galeri furnitur baru di Bali dan Singapura. Perusahaannya kini mempekerjakan ratusan perajin lokal. Dia menjadi salah satu eksportir kerajinan tangan terbesar di Indonesia. Tapi kesuksesan terbesarnya adalah menepati janji pada ibunya. 2 bulan lalu, Amara menutup semua jadwal rapatnya selama 3 minggu. Dia mematikan ponsel kerjanya. "Bu, kita liburan," katanya pada Ibu Wulan. "Ke puncak, nak? Atau ke Bandung?" tanya ibunya. "Lebih jauh dari itu, Bu." Amara membawa ibunya keliling dunia. Bukan perjalanan bisnis yang melelahkan seperti yang biasa dia lakukan, tapi perjalanan santai. Mereka pergi ke Kyoto, Jepang. Amara ingat ibunya pernah berkata ingin sekali melihat kuil emas Kinkakuji. Amara menyewa sebuah ryokan tradisional yang tenang. Di sana, dia membelikan ibunya sebuah kimono sutra yang indah, berwarna biru lembut dengan motif bunga sakura. Ibu Wulan berdiri di depan kuil emas yang memantulkan cahaya matahari sore. Dia, yang dulu hanya memakai daster kusam dan celemek kotor, kini terlihat seperti seorang bangsawan Jepang. Dia menangis haru. "Ibu tidak pernah bermimpi bisa sampai di sini, Nak." Rasanya seperti mimpi. Amara memeluk ibunya. "Ini bukan mimpi, Bu. Ini adalah kehidupan ibu yang seharusnya. Dan ini baru permulaan." Mereka juga pergi ke Venesia, Italia. Ibu Wulan tertawa seperti anak kecil saat mereka naik gondola, menyusuri kanal-kanal sempit. Dia makan gelato setiap hari. Amara memotret setiap momen itu. Dia ingin mengganti semua kenangan buruk ibunya dengan kenangan indah. Malam itu, setelah Ibu Wulan pergi untuk arisan, Amara duduk sendirian di ruang kerjanya yang baru. Dia sedang meninjau laporan keuangan. Semua angka berwarna hijau. Profitnya naik 300%. Dia menutup laptopnya. Dia menatap keluar jendela. Taman Zen di bawah terlihat damai diterpa cahaya lampu. Dia tidak lagi merasakan amarah.
Dia tidak lagi merasakan sakit hati. Yang dia rasakan adalah tenang. Dia telah membuang bagian yang busuk dari hidupnya. Dia telah menyelamatkan apa yang paling berharga baginya. Dia mengambil ponselnya. Ada pesan dari Fikri. Amara, kabar terbaru. Rangga, Gita, dan Sari terus-menerus pindah kontrakan. Mereka tidak pernah bertahan lebih dari sebulan di satu tempat. Sepertinya mereka dikejar-kejar penagih utang lain. Bukan hanya dari kita. Sepertinya mereka punya utang di tempat lain juga. Mereka gali lubang tutup lubang. Pekerjaan terakhir Rangga adalah sebagai sales lapangan. Sari mencoba jadi admin online shop tapi dipecat karena tidak jujur. Amara membaca pesan itu tanpa ekspresi. Mereka benar-benar sudah hancur. Lanjut pesan Fikri. Amara mengetik balasan singkat. Bagus. Tetap tagih utang mereka padaku sampai lunas. Jangan beri kendor. Dia meletakkan ponselnya. Dia tidak tertarik lagi pada detail kehancuran mereka. Dia hanya ingin apa yang menjadi haknya kembali. Dia bangkit, menyeduh secangkir teh chamomile. Dia duduk di teras, menikmati angin malam. Dia sudah menang. Dan kini, dia menikmati kemenangannya dalam damai. 6 bulan kemudian, musim hujan telah tiba di puncaknya. Jakarta sore itu diguyur hujan yang luar biasa deras. Air menggenang di mana-mana, menciptakan kemacetan yang tak terhindarkan. Amara sedang dalam perjalanan pulang. Dia baru saja menutup kesepakatan besar dengan investor dari Timur Tengah. Bisnisnya akan merambah ke Dubai. Hari yang sangat baik. Dia mengendarai mobil sport barunya. Sebuah Maserati berwarna biru tua metalik. Hadiah yang dia berikan untuk dirinya sendiri atas pencapaian bisnisnya. Dia membelinya tunai. Di dalam kabin yang kedap suara, alunan musik jazz lembut terdengar. AC mobilnya terasa sejuk. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kekacauan di luar. Mobilnya berhenti. Dia terjebak di lampu merah yang panjang, di persimpangan besar dekat sebuah jembatan layang. Air hujan menghantam kaca depannya dengan brutal. Wiper mobilnya bekerja cepat. Dia menyesap sedikit kopi panas dari termosnya. Matanya memandang keluar jendela. Pandangannya tertuju pada area di bawah jembatan layang. Tempat itu biasanya ramai oleh pedagang kaki lima dan ojek online yang berteduh. Di antara kerumunan itu, ada satu titik keributan. Sebuah warung tenda pecel lele sederhana, yang lampunya remang-remang, terlihat kacau. Amara menyipitkan matanya. Yang pertama kali menarik perhatiannya adalah suara. Meski samar-samar menembus derasnya hujan, dia bisa mendengar pekikan melengking yang sangat dia kenali. Saya tidak ambil. Jangan fitnah ya. Saya cuma lihat-lihat. Itu suara Ibu Gita. Jantung Amara berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, karena antisipasi. Dia menajamkan pandangannya. Di bawah cahaya lampu neon warung tenda itu, berdiri 3 sosok yang basah kuyup. Ibu Gita, Sari, dan Rangga. Mereka berhadapan dengan seorang wanita gemuk pemilik warung, yang sedang memegang spatula dengan wajah marah. Fitnah gundulmu, teriak pemilik warung itu. Ini buktinya. Wanita itu menunjuk ke tanah. Sebuah bakwan jagung yang sudah tergigit, tergeletak di aspal becek yang kotor. Kamu ambil itu pas saya lagi balik badan, kan? Kamu kira saya tidak lihat? Mau ngutil? Ya, dasar maling. Amara melihat pemandangan itu dengan jelas, seolah sedang menonton film di layar lebar. Ketiga mantan parasit dalam hidupnya itu terlihat sangat menyedihkan. Ibu Gita, wanita yang dulu memakai jubah sutranya, kini memakai daster kusam yang warnanya sudah pudar. Daster itu basah kuyup, menempel di tubuhnya yang terlihat lebih kurus, tapi buncit. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi, kini lepek dan tipis, menempel di kulit kepalanya. Sari, yang dulu manja dan suka pamer, berdiri di belakang ibunya. Dia menangis tanpa suara. Pakaiannya hanya kaos oblong lusuh dan celana jeans yang sobek di bagian lutut. Sobek karena rusak, bukan karena mode. Dia terlihat sangat kotor. Dan Rangga, suaminya, mantan suaminya,
Dia berdiri di samping Ibu Gita, tapi terlihat paling kalah. Dia tidak lagi memakai kemeja rapi seorang manajer bank. Dia memakai seragam sales lapangan, kemeja biru muda yang sudah dekil, basah oleh hujan. Dia menunduk dalam-dalam. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Kurus, kuyu, dan tatapannya kosong. "Sudah, Bu, maaf, Bu." Rangga mencoba melerai. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Ibu saya mungkin dia hilaf." Hilaf. Bayar. Kalau tidak bayar, saya panggil Hansip," teriak pemilik warung. "Kami tidak punya uang, Bu," bisik Rangga. "Tidak punya uang kok makan. Dasar gelandangan." Ibu Gita, yang harga dirinya terinjak-injak, tiba-tiba mendorong pemilik warung itu. "Jangan hina kami ya." Pemilik warung yang badannya lebih besar tidak terima. Dia mendorong balik Ibu Gita. "Bruk!" Ibu Gita terjerembab. Dia jatuh terduduk di aspal yang becek dan kotor. Air got yang meluap membasahi pakaiannya. Dia, sang ratu yang sombong, kini terduduk di genangan air kotor. Diteriaki, "Maling," karena sebuah bakwan jagung seharga Rp1.000. Sari menjerit histeris. Rangga panik, mencoba membantu ibunya berdiri. Amara, dari dalam mobilnya yang hangat dan mewah, menyaksikan semua itu. Dia ingat ibunya, Ibu Wulan, yang berjongkok di lantai kamar mandi, menyikat muntahan. Dia ingat ibunya yang disuruh mencuci pakaian dalam sari. Dia ingat ibunya yang tidur di gudang. Dia ingat hinaan Ibu Gita, "Lidahmu lidah kampung," dan "Dasar menantu kurang ajar." Dia ingat desisan Ibu Gita di pintu, "Kamu akan kena karma. Kamu akan tua dan sendirian." Amara menatap pemandangan di depannya. 3 manusia yang basah, kotor, kelaparan, dan terhina. Dia tidak merasa kasihan sedikit pun. Tidak ada setetes pun iba di hatinya. Dia justru tersenyum. Awalannya hanya sebuah senyuman sinis. Lalu, senyuman itu melebar. Dia tidak bisa menahannya. Dia tertawa kecil. Tawa yang pelan, tapi penuh kemenangan. Karma memang ada. Dan ternyata, karma tidak menunggu sampai dia tua. Karma datang sore ini, di bawah jembatan layang, di tengah hujan deras. Mereka tidak perlu menunggu Amara tua dan sendirian. Mereka sudah mendapatkan balasan mereka sekarang juga. Klakson dari mobil di belakangnya berbunyi. Lampu lalu lintas telah berubah menjadi hijau. Amara berhenti tertawa. Senyum puas masih tersisa di bibirnya. Dia menginjak pedal gas mobil sportnya. Mesin Maserati itu menderu pelan. Suaranya terdengar elegan dan kuat. Mobil itu melaju mulus, membelah genangan air hujan. Amara tidak menoleh ke spion. Dia meninggalkan mereka bertiga, yang masih bertengkar di bawah jembatan, basah, lapar, dan putus asa, jauh di belakangnya. Dia melaju menuju rumahnya yang bersih, menuju ibunya yang menunggunya dengan makan malam hangat. Dia melaju menuju kehidupannya yang baru, yang terang, dan yang damai.